Puisi ini adalah mengenai puisi perjuangan. Imam selama 30 tahun itu juga melakukan perjuangan. Hanya perjuangan yang akan digambarkan dalam puisi ini nanti berlainan dengan perjuangan yang dijalankan oleh imam. Tetapi sama-sama berjuang. Dan insya Allah akan sama-sama mencapai tujuannya masing-masing. Jadi puisi saya ini temanya adalah perjuangan revolusi kita. Jadi revolusi Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mempunyai gambaran itu revolusi Indonesia itu terjadi pada tahun berapa? Kita waktu mendirikan IMAM, Indonesian Muslim Association in America, itu mempunyai mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menumbuhkan keislaman kita, dan juga yang kedua untuk menumbuhkan keindonesiaan kita. Yang keislaman sudah tiap hari diajarkan kepada kita, dan kita sudah punya masjid dan sebagainya. Yang mengenai keindonesiaan ini yang saya kira belum dimulai. Meskipun kita telah 30 tahun. Jadi puisi saya ini akan mengenai masalah revolusi. Jadi harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa revolusi Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya itu terjadi pada tahun 45 sampai 49. Tahu ya itu ya. Dan nanti akan ada kota-kota yang saya sebut, misalnya kota Ambarawa. Tahu di mana Ambarawa? Tahu? Gimana Mas Bambang? Tahu nggak Ambarawa? Apa fungsi Ambarawa itu dalam revolusi? Ambarawa itu sebuah kota di Jawa Tengah, di dekat Semarang. Di kota Ambarawa inilah pejuang-pejuang Indonesia pada tahun 46-47 menghadapi tentara Belanda. Jadi kemudian ibu kota kita di Jakarta itu sempat pindah ke Yogyakarta karena Jakarta diduduki oleh Nika, oleh Belanda. Oleh karena itu ibu kotanya kemudian dipindah ke Jogja. Nah, nanti yang setelah pertempuran atau clash, yang namanya clash pertama, itu yang masih merdeka itu Jogja, Solo, Jawa Timur, dan sedikit Jawa Tengah. Ini saya sebutkan supaya nanti bisa menggambarkan apa yang saya katakan. Jadi judulnya adalah Seorang Bapak Tua di Zaman Revolusi.
Kubaca di koran pagi edisi proklamasi cerita seorang bapak tua di zaman revolusi begini. Seorang bapak tua di zaman revolusi meninggalkan Jakarta yang sudah di bawah nikah, mencebur di tengah gelora anak muda yang berteriak merdeka. Di tengah kampung ia berikan miliknya, anaknya, rumahnya, kearifannya, semua yang sisa. Seorang bapak tua di zaman revolusi tiap malam naik beca ke kampung Tegal Sari, berbicara di depan para warga tentang jihad, tentang syuhada, dan tentang takwa. Demikian demi merdeka. Seorang bapak tua di zaman revolusi mengajak anak duduk di tepi rel kereta api, mendengarkan radio umum yang sedang siaran persis di depan toko perabotan. Bung Tomo sedang pidato tentang keberanian karena Tuhan dan kemerdekaan. Kalau kau 7 tahun lebih dewasa, kata bapak tua menatap anaknya, tentu kubolehkan kau ikut pemuda-pemuda ke Ambarawa, seperti kedua kakakmu yang gugur di sana. Halaman rumah bapak tua yang luas itu tiap saat syarat pemuda belajar melempar granat atau wanita-wanita membalut luka. Bahkan di loteng tempat pabrik batiknya dulu, kini berbaring prajurit-prajurit kena peluru. Solo, suatu pagi di zaman revolusi, asap tebal menggumpal arah pabrik gula, dan tentara kita rame-rame ke selatan, menjauhi kota, diburu tang-tang Belanda dari Jogja, dan cocor merah yang melayang di langit biru memuntahkan peluru beribu-ribu. Solo menjadi kota pendudukan. Tak ada lagi tentara hijrah, barisan banteng atau Hizbullah. Tak ada lagi kereta luar biasa berhenti di balapan dalam gempita bendera, membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Syahrir dan Bung Natsir, melerai yang bertikai antara sesama saudara. Tidak, Solo tidak menyerah. Biar kemana mata mengarah, baret hijau dan baret merah, rambut pirang juga hitam yang lebih garang. Tiap siang, tentara mata biru itu menggasak kiri kanan melancarkan pembersihan, mencari jejak gerilyawan-gerilyawan yang suka turun malam. Senjata yang diumpetkan dan para simpatisan menjadi pangkalan serangan malam gerilyawan yang menyobek kedamaian asrama Belanda sebelum ditelan tikungan-tikungan jalan di Lawean. Bapak tua di zaman revolusi diseret ke penjara geladak dan dipukuli. Mana anakmu?
Dan teroris itu dijawab dengan kata sederhana, mereka semua menanti kalian di daerah pegunungan, dan rumah bapak tua itu pun berkobaran api, atapnya menjadi merah, melambung tinggi. Bapak tua di zaman revolusi menonton upacara sesudah Belanda pergi. Mukanya cerah melihat wajah-wajah yang tak asing lagi. Di dada mereka disemat bintang itu dan bintang ini. Bapak tua sesudah Belanda pergi kembali jadi guru jabatannya dulu. Hidup sederhana di pinggir kota, tidak pernah jadi catatan kaki buku-buku tentang revolusi. Bapak tua 49 tahun sesudah revolusi, telah lama cuti dari dunia yang digeluti. Istirahat panjang di makam Pajang, tempat para pejuang yang tak pernah peduli jasa-jasa mereka selama ini. Serombongan bapak dalam seragam gagah tiba dengan megah dari ibu kota, bersimpuh serempak di sisi seonggok tanah tanpa bunga-bunga di atasnya. Satu-satu bapak-bapak dari ibu kota itu melepas bintang-bintang tanda jasa mereka, meletakkannya pelan di dada makam bapak yang mereka kenali di zaman revolusi. Maafkan kami, Bapak, decak salah seorang sambil merebak. Bapak lebih berhak bintang-bintang dan semuanya ini. Begitu lama kami lupa karena kami sibuk memasang bintang-bintang di dada kami sendiri-sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.